Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Eren dan kita akan membedah, mengupas, membongkar sebenarnya siapa yang disembelih ya jadi korban itu kepada Tuhan Allah di Alkitab. Karena kenapa saya buat video ini? Karena kemarin di judul itu ya dia buat video mengatakan ya judulnya itu udah saya komentar juga dan sudah saya reaction gitu kan. Tapi itu belum apa guys, belum lengkap semuanya. Jadi ini kan kita akan kasih lengkap, kita akan buka semuanya. Jadi itu kita harus telisik dari kejadian pasal 12 sampai kejadian pasal 22 guys. Cuman yang nggak masuk itu adalah kejadian pasal 14 ya. 14 14 guys. 14 itu nggak masuk jadi guys ya. Jadi 14 kita skip karena itu tidak masuk dalam dalam materi karena di situ tidak ada yang menjelaskan tentang hal itu gitu kan. Nah, jadi Juli kan mengatakan Dr. Kaya Segani ditipu oleh Umi dan Hanono. Nah, kita akan bongkar sebenarnya siapa yang di apa dikorbankan. Dan dulu dia juga katakan katanya dan banyak lah. Nanti kan kita akan sampaikan di sini guys. Oke, kita akan mulai dari kejadian pasal 12 ya. Nah, Abram dipanggil Allah kan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Ingat ya. Ya, jadi Abram ini akan diberkati. Nah, nanti juga kita akan temukan kalau Ismail juga diberkati, gitu kan. Jadi dan membuat engkau di bangsa yang besar. Jadi ini adalah apa ya, kabar baik Allah yang diberikan kepada Ibrahim ya. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau. Sama juga nanti Ismail gitu guys. Ismail juga akan buat keturunan menjadi bangsa yang besar, raja malah kan, dan juga diberkati. Ini sama kayak Ibrahim gitu. Jadi ini adalah dan serta membuat namamu masyhur dan engkau akan jadi berkat. Jadi ini apa namanya? Ini adalah bentuk kasih sayang Allah kepada Abraham. Nah, nanti Allah juga akan menunjukkan kasih sayang itu kepada Ismail karena juga Ismail juga akan menerima berkat yang akan diberkati dan juga akan turunan Ismail ini akan dibuat jadi apa raja-raja atas bangsa-bangsa yang besar guys. Tuh. Nah, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai, ya ingat ada Sarai sini ya, istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan. Jadi ingat ya, orang-orang itu semuanya ya budak-budak, dia punya budak kan, orang-orang itu kan budak dia atau pembantu-pembantu dia gitu. Itu diperolehnya di tanah Kanaan, ya. Itu boleh ingat ya. Bukan ya di tanah Haran, ya, ingat itu. Ya. Mereka hanya punya di sini Anda mulai ingat ya guys, harus ingat-ingat ya. Harus fokus ini, udah mulai fokus ya. Ini dikatakan bahwa harta benda mereka yaitu orang-orang dan orang-orang yang mereka peroleh itu dari Haran semuanya ya, ingat. Jadi belum ada yang di Mesir ya. Nah, karena nanti ini berhubungan sama Hagar, karena Hagar kan dari Mesir gitu. Sedangkan di sini belum ada Hagar berarti kan. Nah, Hagar belum ada guys ya. Jangan lupa ya, ingat-ingat Hagar belum ada karena ini masih diperoleh dari Haran itu, di Haran, belum di Mesir guys. Nah, Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikhem, itu pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur, lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Setelah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Nah, sekarang Abram di Mesir. Ingat guys ya. Tadi Abraham ya, semua miliknya itu dari di Haran diperoleh ya. Berarti dia belum ada apa namanya Hagar ya, karena Hagar kan itu dari Mesir. Nah, ketika kelaparan timbul negeri itu, ya, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing.
sebab hebat kelaparan negeri itu. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai istrinya, memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Nah, jadi orang Mesir itu ya, apalagi Firaunnya itu suka ngambil wanita cantik, guys. Nah, kalau dia sudah bersuami, maka suaminya akan dibunuh. Nah, tapi kalau tidak belum suami, cuma diambil wanitanya saja gitu. Nah, makanya biar Abraham nggak dibunuh, dia bikin taktik kalau istrinya itu harus berkata kalau dan mengakui kalau istrinya tuh hanya adiknya gitu kan, supaya Abraham nggak dibunuh, guys, gitu. Nah, katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku dipilihkan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau gitu kan. Nah, sesudah Abraham masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Dan ketika punggawa-punggawa Firaun melihat Sarai, mereka memuji-mujinya di hadapan Firaun, sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. Firaun menyambut Abram dengan baik-baik karena ia mengingini perempuan itu, dan Abram mendapat kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Nah, ingat, di sini baru Abram dapat lagi di Mesir, yaitu semua benda-benda termasuk budak laki-laki dan perempuan. Nah, di literatur Islam dan Yahudi itu menyebut kalau Fir'aun juga memberikan anak perempuannya, gitu, ya kan, anak perempuannya, ya, karena sebagai hadiah. Ada dua pendapat. Ada yang memberikan pas waktu ini ya, ketika ketika kejadian ini Firaun memberikan juga anak perempuannya. Ada juga pendapat lain mengatakan ketika nanti kejadian setelah kejadian ketika terakhir nanti yang di bawah ini, guys, yang di ayat 20. Nah, ini apa namanya? Pertama mengatakan jadi di sini diberikan juga anaknya Firaun ya, sehingga karena beda suku dengan Abraham, makanya orang Israel menyebutnya budak gitu, istrinya Firaun. Itu ada bisa lihat di literatur ya, seperti yang dikatakan oleh Umi dan Hanun karena keledai betina dan unta. Nah, jadi yang dapat itu Abraham, das, ingat ya. Yang dapat Abraham ya, bukan Sarai. Jadi ingat yang dapat Abraham. Nah, jadi kalau ini mengatakan bahwa si Hagar itu adalah miliknya Sarah, dalam artian dikasih Firaun ke Sarah, itu bohong besar. Karena faktanya di sini kita baca ya, itu Firaun memberikan hadiah itu kepada Abraham. Kenapa? Karena dia sudah mengambil adiknya, pada itu istrinya kan, sebagai apa? Sebagai barter begitu, guys. Nah, jadi diberikan kepada Abraham bukan kepada Sarah. Jadi Hagar itu milik Abraham gitu. Nah, lalu nanti Abraham kasih ke Sarah, dalam artian bukan kasih apa ya, dipinjamkan lah, karena namanya kan yang butuh apa kan Sarah, yang butuh pembantu lah mungkin gitu kan. Nah, tapi tetap faktanya dia diberikan oleh Firaun kepada Abraham. Nah, tapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun. Demikian juga kepada sisi sananya, karena Sarai isi Abraham itu. Lalu Firaun mengambil Abram serta berkata, apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Mengapa engkau katakan dia adikku, sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah. Ya karena Firaun memang walaupun bukan istrinya pun diambil juga gitu kan. Cuman bedanya padahal sama aja. Nah, dia Firaun nih, guys, walaupun itu adiknya polisi tetap aja diambil jadi istri gitu kan. Cuma bedanya kalau ngaku adik kan nggak dibunuh gitu, guys. Kalau dari suami, kalau istri ngaku sebagai istri kan suaminya dibunuh gitu. Nah, kalau Firaun memerintahkan para orang untuk mengantarkan Abraham pergi bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Nah, di sini kalau dari Alkitab berarti kalau dihubungkan dengan literatur Islam dan Yahudi, maka seharusnya anaknya itu Firaun itu diberikan pas pemberian hadiah pertama nih, guys, gitu. Tapi ada juga pendapat mengatakan pas di sini, guys, yang Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abraham pergi bersama dengan istrinya dan kepunyaannya serta anak perempuannya. Itu pendapat yang lain. Tapi pendapat yang pertama yang tadi ketika Firaun memberikan Abraham ya, Abraham mendapatkan daging domba, lembu sapi, keledai jantan, laki-laki dan perempuan. Dari sini, guys, pendapat pertama mengatakan itu. Nah, itu walau alam lah kan. Tapi faktanya adalah ada pemberian budak laki-laki dan perempuan ya dari
dari Raja Fir'aun. Nah, pertanyaan kritisnya ya, ini pertanyaan kritisnya, ya ingat. Ya, berarti Hagar adalah ada di antara budak-budak ini, laki-laki dan perempuan, ya. Ingat, pemberian Fir'aun dan diberikan pada Abraham. Lalu bisa jadi yang di literatur Islam dan Yahudi itu benar gitu, karena saking inginnya, karena saking cantiknya istri dan dia tentu harus baik-baik gitu kan, makanya dia memberikan anaknya gitu sebagai hadiah gitu guys ya, termasuk budak laki-laki dan perempuan gitu. Nah, ada mereka bagi orang Israel anak walaupun dia itu anak Firaun, tapi kalau beda suku dianggap budak gitu guys gitu. Jadi di sini nggak disebutkan, tapi jelas kita tahu itu anak budak, itu Hagar itu untuk si Abraham, bukan untuk bukan untuk Sarah guys. Nah, sekarang kita lanjut ke 13. Kejadian 13 ya. Maka pergilah Abraham dari tanah Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Dan adapun Abraham sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan dari tanah Negeb sampai ke dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. Ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana, di situ Abraham memanggil nama Tuhan. Jadi saya agak cepat ya guys, di bagian-bagian yang tidak ada hubungannya ya. Kita cepatkan aja. Juga Lot yang ikut sama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu jadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram pada Lot, jangan kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau kiri, maka aku kanan. Jika engkau kanan, maka aku kiri. Allah menayangkan pandangnya dan lihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, di tanah Mesir sampai ke Zoar. Itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Jadi Lot ini adalah nabi yang diutus kepada kaum Sodom dan Gomora gitu. Jadi ini negeri ini ya, sebab itu ya sedikit aja ya. Negeri itu subur sebelum Allah menimpakan azab pada Lot dan Sodom dan Gomora karena mereka telah melakukan LGBT guys. Nah itu sekaligus termasuk sekaligus sebagai bantahan kepada tanpa lagi yang mengatakan tuannya Islam itu, Allah Islam itu adalah kejam, sadis, pemarah. Tapi ya kita begitu, karena itulah nama Tuhan, dia punya kuasa kan, jadi orang salah ya dihukum guys, gitu loh. Itu hal biasa, dia aja nggak ngerti, dan dia menyamakan Tuhan dengan manusia gitu, atau kayak batu, sehingga nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Nah, Abram menetap di tanah Kanaan, tapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang-orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Nah itu yang tadi kan, dia LGBT mereka kan. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah di tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan diberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jadi jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab pada pula akan diberikan negeri itu. Nah, ini janji Allah sebelum Israel membangkang guys ya. Nanti Israel membangkang itu ada di ayat berikutnya ya, yang mungkin sekitaran apa gitu kan, bukan di Kejadian. Nanti di situ Allah mengatakan kalau dia mengutuk Israel karena Israel telah membangkang ya. Dikasih nikmat ya, dikasih tanah itu selama-lamanya, tapi mereka membangkang dan Allah ubah perjanjian itu guys. Nah, sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terbantin di Mamre dekat Hebron, dan lalu didirikannya lah mesbah di situ bagi Tuhan. Kita skip lagi guys, 14 guys langsung. 15 ya, 15. 14 nggak ada apa-apa guys. Nah, ini perjanjian Allah dengan Abram, janji dengan keturunannya ya, ingat. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan kau berikan padaku?
karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Tarsis itu. Nah, berarti Abram ini ya dia khawatir karena dia nggak punya anak, dia takut nanti karena punya anak nggak punya waris, sehingga nanti warisnya dia tuh rumahnya akan diwarisi pada Eliezer, orang Tarsis itu kan. Nah, lagi kata Abram, engkau tidak memberikan padaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti jadi ahli warisku gitu. Nah, jadi nanti salah seorang budaknya akan jadi ahli warisnya, hambanya atau budaknya gitu kan. Nah, tapi datanglah firman Tuhan kepadanya, demikian, orang ini tidak akan jadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Di sini Tuhan itu, Allah itu ya, mengatakan tidak, kamu bukan budakmu yang akan jadi ahli warismu, tapi nanti anak kandungmu lah yang akan jadi ahli warismu. Nah, ya. Jadi anak kandung, guys. Nah, anak kandung ya, kalau kita lihat di KKBI adalah anak yang yang lahir dari kandungan, anak kandung ya. Anak yang lahir dari kandungan, berarti kalau itu dari kandungan Sarah, berarti anak kandungnya Sarah dan anak kandungnya Abraham. Kalau dari Hagar, anak kandungnya Hagar dan anak kandungnya Abraham, gitu. Jadi anak kandung Sarah bukan anak kandung Hagar. Anak kandung Hagar bukan anak kandung Sarah, tapi anak kandung Sarah adalah anak kandung Sarah dan Abraham. Anak kandung Hagar adalah anak kandung Hagar dan anak kandung Abraham. Itu harus paham ya, anak kandung ya. Nah, misalnya saya nih, saya punya istri pertama 2, 3, 4 misalnya ya. Nah, itu anak semuanya itu dari istri saya itu adalah anak kandung saya gitu, ya kan. Nah, tapi mereka masing-masing adalah anak kandung ibu mereka masing-masing, paham ya. Nah, meskipun bukan dengan istri saya, misalnya saya, mohon maaf ya, misalnya saya berzina misalnya, lalu lahir anak misalnya, nah, itu anak kandung saya juga gitu, anak kandung wanita itu juga, walaupun hasilnya berzina. Jadi anak kandung yang lahir dari hasil berzina gitu. Jadi ingat, anak kandung Ibrahim adalah siapapun wanita yang di tidurnya ya, maupun istri bukan ya, itu adalah anak kandung Ibrahim. Jangan lupa itu ya. Jadi Anda nggak paham pula apa itu anak kandung itu kan. Ini sebenarnya logika simpel, guys. Nah, lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah najaknya nanti keturunanmu. Lalu percaya Abram pada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Lagi firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Kata Abram, ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung cukukur, dan seekor anak burung merpati. Dan bernyalah semuanya itu bagi Tuhan, dipotong 2, lalu diletakkannya bagian-bagian itu yang satu samping yang lain. Tetapi burung-burung itu tidak dipotong 2. Ketika burung-burung buas hinggap pada daging binatang-binatang itu, maka Abram mengusirnya. Menjelang matahari terbenam, tertidulah Abram dengan nyenyak, lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam satu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun selamanya gitu. Nah, jadi ini ngomong mengenai keturunannya ya. Tapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Tetapi engkau akan pergi ke nenek moyangmu dengan sejahtera, engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Tapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum itu kedujanan orang Amori itu belum genap. Ketika matahari telah berbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah pepayang yang berasap serta suluh yang berapi lewat di antara potong-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat, yakni tanah orang Keni, orang Kenas, orang Kadmon, orang Het, orang Feris, orang Refraim, orang Amori, orang Kanaan, dan orang Gerasi, dan orang Yebus itu. Nah, sekarang kita akan menuju ke kejadian 16, guys. Nah, adapun Sarai, istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Nah ini guys, ini ya.
Jadi ini kan diberikan tadi kepada Abram ya, bukan kepada Sarai. Cuman karena Abram adalah suaminya Sarai, otomatis milik milik Abram juga milik Sarai juga gitu. Maka di sini dikatakan ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Kan tadi kan semuanya dikasihkan kepada Abraham gitu kan. Nah, berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah, hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai, istri Abram itu, mengambil Hagar, hambanya, yaitu yang diberikan oleh Firaun kepada Abram tadi, orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan. Lalu memberikannya kepada Abram, suaminya, untuk menjadi istrinya. Ingat ya, jadi Hagar itu istrinya, ya, budak yang jadi istrinya, bukan budak aja guys, ingat ya, ini untuk menjadi istrinya guys. Jadi Abram punya dua istri, Hagar dan Sarah, jangan lupa ya. Nah, jadi bukan istri aja, anak kandung guys, apalagi istrinya. Jadi anak kandung Abram adalah dari Sarah dan Hagar gitu. Abram menghampiri Hagar, maksudnya itu menggauli ya. Lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu gitu. Ya. Ya ini nggak boleh meskipun dia padahal dia istri kedua gitu kan. Budaknya nggak masalah guys, karena kalau biasanya kalau sudah nikah itu budak itu kan nggak budak lagi kan nikah gitu kan dari istrinya gitu. Jadi kalau budak yang jadi istri itu kan udah nggak budak lagi. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu ya. Lagi hamba ini apa milik mereka berdua, tapi ingat jangan lupa sekali lagi bahwa yang memberikan kepada Abram itu adalah Firaun, bukan diberikan kepada Sarai ya. Tapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang akan menjadi hakim antara aku dan engkau. Kata Abram pada Sarai, hambamu itu di bawah kuasaanmu gitu. Ya kan? Karena kan Ibrahim mempercayai pada istrinya gitu. Lalu perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar. Nah, sehingga ia lari meninggalkannya. Nah, ini nggak boleh juga guys. Jadi apa yang dilakukan oleh uh, Hagar maupun yang dilakukan oleh Sarah nggak baik. Apalagi Sarah ini kelewatan nih guys, sampai menindas gitu kan. Ini nggak boleh ya. Bahkan sehingga ia lari meninggalkannya. Bahkan Hagar lari meninggalkannya. Lalu malaikat Tuhan menyupai Hagar ya, menyupainya ini Hagar dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Katanya, Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah pada nyonyamu, biarlah engkau ditindas di bawah kuasanya. Jadi disuruh balik sama malaikat itu kan. Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, ya, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Nah, ini kan sama dengan tadi yang yang disampaikan oleh Ibrahim bahwa dia akan diberi kabar baik berupa keturunan yang sangat banyak guys. Nah, jadi keturunan dari siapa? Dari Hagar ya, bukan dari Sarai ya. Jadi janji Tuhan yang di tadi kejadian 12 itu yaitu janjinya Allah pada Abraham yaitu akan membuat anaknya keturunan yang sangat banyak, keturunannya seperti bintang di langit, seperti debu yang nggak dapat dihitung, itu adalah janjinya kepada keturunan dari Hagar guys, seperti yang di ayat ini gitu kan. Nah, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Di ayat sebelumnya dikatakan seperti debu nggak dapat dihitung, seperti bintang di langit guys gitu. Jadi ini jelas ini adalah Hagar ini dan anaknya itu diberkati guys oleh Tuhan Allah gitu, ya kan? Ya sama kayak janjinya kepada Ibrahim bahwa dia akan diberikan keturunan sangat banyak seperti jumlah bintang di langit yang dapat dihitung dan juga ada debu di tanah yang dapat dihitung guys. Nah, selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang lelaki dan akan menamainya Ismail ya, anak Hagar ya namanya Ismail. Sebab Tuhan telah mendengar penindasan atasmu itu. Jadi Tuhan itu guys ya, karena mendengar penindasan itu ya, Tuhan tentu kasihan lah, ibaratnya menolong si Hagar guys. Nah, jadi seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikian nanti anak itu tangannya akan melawan tiap-tiap orang dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. Nah, maksudnya di sini adalah ya ini
ini ada hubungannya dengan, nah, ya ibaratnya jadi gini, jadi Ismail nanti dia aku akan selalu dipermasalahkan orang gitu ya, akan selalu diserang orang, dibully orang gitu. Nah, makanya ketika dikatakan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya, tepat seperti yang Quran sampaikan ya, dalam ada bisa disampaikan di mana Ismail ini dibully oleh saudara-saudaranya sehingga dia dibuang ke mana, jelas ke sumur. Nanti saudaranya itu mengatakan balik kepada Abraham, mengatakan adik kami mati apa kami apa namanya apa kami abang kami mati terbunuh gitu kan, pokoknya saudara kami mati terbunuh dimakan oleh dimakan oleh binatang buas gitu, lalu dibawakan bajunya gitu kan. Nah, padahal tidak seperti itu. Jadi kenapa? Karena Ismail dibully atau menentang semua saudaranya guys itu. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan engkaulah El Roy. Jadi yang Hagar yang menamakan Tuhan ya, dia dalam artian bukan menamakan dalam artian itu, tapi memanggil Tuhan itu dengan sebutan El Roy. Sebab katanya, bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku? Sebab itu sumur tadi disebutkan orang sumur Lahat Roy, letaknya antara Kades dan Beret. Lalu Hagar melahirkan seorang laki-laki bagi Abram, dan Abram menamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ismail. Abram berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Jadi ingat, anak kandung Ibrahim adalah juga Ismail, bukan cuma Ishak guys. Kita sambung ke Kejadian 17. Tadi kita hapus dulu ya 15 tadi. 13 kita hapus, 12 kita hapus, dan sekarang kita ke 16 dihapus juga ya, langsung kita ke 17 biar nanti nggak bingung guys. Sekarang kita ke 17. Sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abram gitu. Ya, jadi ya ini perjanjian antara Abram dan Allah dan Abram ya, sunat. Nah, nanti kita akan bacakan guys ya sekarang ya. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan dirinya kepada Abram dan berfirman kepadanya, akulah Allah yang Maha Kuasa. Ingat ya, akulah Allah yang Maha Kuasa ya. Bukan Yesus yang Maha Kuasa, sekali lagi. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Ingat ya, dengan perjanjian ini dia akan membuat jadi banyak. Jadi ini adalah perjanjian yang pertama ini kena guys, adalah Ibrahim dan Ismail gitu. Nah, jadi karena ini makanya keturunan yang banyak nanti kan. Nah, jadi Ismail termasuk yang dimasuk dalam perjanjian ini gitu guys. Lalu sujalah Abram dan Allah berfirman kepadanya, dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan jadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Ingat ya, ini adalah perjanjian karena Abram patuh. Abram patuh kan disuruh sudah nih, perjanjian kekal diadakan. Kalau Abraham patuh, dia akan memberikan Abraham karunia berupa cucu yang sangat banyak, ya, yang dibuatnya menjadi bangsa-bangsa, dan daripadanya akan berasal raja-raja. Jadi ingat guys ya, jadi karena itu adalah raja-raja gitu. Jadi keturunan Abraham itu akan sangat banyak dan menjadi bangsa besar dan berasal dari dan jadi raja-raja. Keturunan Abraham akan menjadi raja-raja gitu. Nah itu nanti adalah anak-anak Ismail gitu. Nah berarti Ismail adalah anak yang dikasih Allah berkat karena mereka yang mengikuti ini, mereka mengikuti perjanjian kekal ini kan, yaitu sunat. Nah, aku akan mengadakan perjanjian di antara aku dan engkau serta keturunanmu, turun-temurun. Ingat ya, keturunanmu turun-temurun, termasuk Ismail, karena Ismail juga sunat guys. Menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Nah ingat ya, jadi Allah Ibrahim dan Allah keturunannya berarti Allah juga semesta alam gitu guys. Nah, kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Nah ini sebelum tentu orang Israel membangkang kepada Allah mereka guys, pada Allah gitu kan. Nah, lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Dari pihak Abraham ya, berarti kita semua guys, karena kita semua adalah anak cucu Abraham ya. Nah, jadi kalau ada anak sunat, Anda berarti bukan keturunan Abraham gitu, ya kan? Karena ini katanya disuruh bukan hanya keturunan Abraham ya,
tapi juga seluruh orang yang ada di rumahnya serta orang yang dimilikinya, guys. Nih ya, engkau dan keturunanmu turun temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit katanmu. Yang ada kulit katan ya, bukan hati ya, dikerat ya. Dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang belum umur 8 hari haruslah sunat. Ya, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun temurun. Baik yang lahir di rumahmu maupun yang lebih dari uang dari salah seorang asing, ya, tapi tidak termasuk keturunanmu. Berarti bukan keturunan Abraham juga aja, guys, tapi juga termasuk budak-budaknya gitu. Jadi hamba-hambanya atau budak-budak Abraham juga kena janji nih, guys, gitu. Jadi bukan keturunan Abraham aja ya. Orang yang lahir di rumahmu, nah, jadi orang yang lahir di rumahmu yaitu siapapun itu ya, mau keturunannya mau tidak, penting lahir di rumahnya. Dan orang yang kau beli dengan uang harus disunat, masuk hambanya berarti, guys, ya, atau budaknya. Maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu jadi perjanjian yang kekal. Kekal ya, ingat perjanjian kekal loh. Jadi sampai sepanjang masa. Dan siapa yang melaksanakan itu? Umat Muslim, guys, nggak ada yang lain. Umat Kristen masalah itu nggak, tidak. Karena mereka mengganti semua hati. Berarti mereka jelas Kristen bukan akar dari agama Ibrahim. Kalau Islam adalah agama Ibrahim. Makanya Ibrahim itu Islam ya. Kenapa? Aduh, muncul, guys. Karena Ibrahim itu perjanjiannya kekal, guys. Berarti di sampai akhir zaman. Nah, sekarang lihat siapa yang masih melaksanakan perjanjian kekal sunat? Hanya umat Islam. Nah, Kristen kemana coba? Kristen bukan umatnya, bukan termasuk dari Abraham gitu. Jadi kalau mereka mengakui Abraham di mereka ini sangat lucu karena mereka tidak melaksanakan perjanjian sunat gitu kan. Karena ini berlaku untuk sampai seumur hidup. Ya, nah, mungkin nggak ada yang ngikutin kan. Nah, karena makanya kita mengikuti Abraham, guys. Nah, bahkan ya, dan orang yang tidak sunat yaitu laki-laki yang tidak dikerat ikatannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang sebangsanya. Iya, guys, ini ancaman yang sangat luar biasa. Dilenyapkan, guys, kalau nggak mau sunat gitu kan. Nah, orang Kristen nggak mau sunat, malah dilenyapkan nanti itu, ya kan, dilenyapkan dari surga gitu. Ia telah mengingkari perjanjianku. Berarti orang Kristen telah mengingkari perjanjian ini karena perjanjian ini kekal, guys, bukan hanya untuk keturunan Abraham, tapi pengikutnya juga gitu. Itu hamba-hambanya juga, budak-budaknya juga gitu, guys. Nah, selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tapi Sarah, itulah namanya. Aku akan memberkatinya. Ingat, jadi Ismail diberkati ya, Sarah juga diberkati. Dan daripadanya juga, ingat ya, juga ya, berarti selain dari Hagar, Sarah juga ya, aku akan memberikan kepadamu, ya, ini memberkati dan daripadanya juga dan diberkati juga akan diberikan kepada Abraham seorang laki-laki, bahwa aku akan jadi Ibrahim Ismail dan juga Sarah itu diberkati. Nah, jadi bahkan Sarah itu juga akan dikasih anak, diberikan padamu seorang laki-laki, bahwa aku akan menjemput dia lagi, akan memberkatinya, dia akan menjadi ibu bangsa-bangsa, raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa, serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun melahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Dan mana jadi? Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa. Ini lagi, dan Abraham berkata kepada Allah, memperkenalkan sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Jadi karena dia ingat Ismail, guys, jadi meskipun Sarah melahirkan anak, dia ingat sama Ismail ya. Makanya jadi terbukti Ismail itu bukan kacangan, guys, anak yang disayanginya dia juga gitu. Karena dia masih ingat Ismail itu kan, akan meminta kepada Allah itu, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Tapi jangan lupa tadi Allah janji ya, Ismail juga diberkati gitu, juga akan dibuat yang sangat banyak juga gitu.
Tapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarah lah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu. Nah ingat ya, maksudnya tidak di sini adalah tetap Sarah akan melahirkan anak laki-laki juga bagi Abraham gitu kan. Dan engkau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Nah, jadi perjanjian kekal ini sama kayak tadi guys, perjanjian sunat juga gitu kan. Nah, sama karena perjanjian itu adalah sunat yang kekal itu. Jadi perjanjian itu kepada Abraham ya keturunannya juga sambung pada Ishak ini. Jadi Ishak ini juga akan melakukan perjanjian kekal juga guys gitu, sama. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Ia akan kuberkati. Jadi sama-sama diberkati, itu kan, baik Ismail maupun Ishak. Kubuat anak cucu sangat banyak dan sangat banyak. Ia akan memperanakkan 12 raja. Jadi sama baik Ishak maupun Ismail itu akan memperanakkan raja-raja, guys. Sama, posisinya sama penting yang kedua gitu kan. Dan aku membuatnya di bangsa yang besar. Sama-sama jadi bangsa besar nanti kan, bukan dari Ismail maupun Ishak. Tapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak yang akan dilahirkan Sarah bagimu tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga. Nah, jadi perjanjiannya adalah perjanjian sunat juga gitu. Karena Ismail dan Ibrahim kan sudah disunat itu, ya, udah masang perjanjian itu. Nah, Ishak kan belum. Nah, jadi Ishak juga nanti akan yang belum dilahirkan yang akan dilahirkan juga akan menerima melakukan perjanjian sunat itu guys gitu. Makanya dikatakan dia akan salah bagimu tahun yang akan datang pada waktu ini juga gitu. Jadi ketika dilahirkan nanti. Nah, setelah selesai berfirman kepada Abraham, ya, naiklah Allah meninggalkan Abraham. Setelah itu Abraham memanggil Ismail anaknya dan semua orang yang lain di rumahnya, juga semua orang yang dibelinya dengan uang, yakni setiap laki-laki dari isi rumahnya. Lalu ia mengaku kata mereka pada hari ketiga. Nah ingat ya, ini baru dilaksanakan disunat. Seperti yang telah difirmankan Allah kepadanya, tiap laki-laki ini tidak nampak guys ya, bentar. Ya gitu lagi penting kurang lebih gitu ya, ini nggak begitu penting sih yang ini. Tapi intinya adalah dan Ismail anaknya berumur 13 tahun ketika dikira perikatannya. Jadi ingat ya, yang penting adalah Ismail itu waktu itu berumur 13 tahun. Ya, 13 tahun. Jadi semua orang di hari itu juga Abraham, Ismail dan orang-orang semuanya lahir di rumahnya maupun dengan uang dari orang asing bisa bersama dengan dia gitu. Jadi semuanya disurat situ guys di rumahnya tuh. Nah, kita sambung ke kejadian 18 guys. Yang perlu diingat ya, posisi Ismail dan Ishak sama ya, sama-sama anak kandung, sama-sama diberkati, sama-sama akan mereka yang keturunan banyak, sama-sama akan memperanakkan raja-raja guys dan menjadi bangsa besar. Jadi sama posisinya ya, cuma bedanya adalah Ishak anak dari si pertama, Ismail dari anak si kedua, itu aja gitu. Kemudian Tuhan nampak adik pada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya pada waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang di depannya. Setelah dilihat mereka, ia berlari di pintu kemahnya musuh mereka, lalu sujud ia sampai ke tanah. Ini saya kecepatkan guys ya, karena ini nggak masuk materi ya, belum masuk materi. Serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya melampaui hambamu ini. Biarlah dia ambil air sedikit, basuhlah kakimu, dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah kau ambil sepotong roti, supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini. Jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Lalu Abraham segera pergi ke kemah, mendapatkan Sarah serta berkata, segeralah ambil 3 sukat tepung yang terbaik. Kemaslah itu dan buatlah roti bundar. Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnya daging dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu. Lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu dan ia berdiri dekat mereka di bawah pohon itu sedang mereka makan. Lalu berkata kepadanya, di manakah Sarah istrimu? Di sana dalam kemah. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau, pada waktu itulah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu yang kemah di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya. Ya. Dan Sarah telah mati haid. Jadi terlawalah Sarah dalam hatinya. Katanya, akan birahikah aku setelah aku terlayu, sedangkan tuanku sudah tua.
Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak, sedangkan aku sudah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangkal, katanya, aku tidak tertawa, sebab ia takut. Tapi Tuhan berfirman, tidak, memang kau tertawa. Karena Tuhan maha tahu kan, walaupun Sarah bohong, tetap aja ketahuan guys, sama Tuhan. Nah, lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom, dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar, serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di bumi akan mendapat berkat. Sebab aku telah memilih dia supaya dipintakannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya. Ingat ya, diminta kepada anak-anaknya, bukan hanya berarti bukan anak tunggal aja ya, dan kepada keturunannya supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan, supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijadikannya kepadanya. Jadi ingat, ini berlaku pada anak-anaknya, bukan hanya Ishak saja, tapi anak-anak itu adalah lebih dari satu gitu. Berarti Ismail juga gitu guys. Setelah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang-orang tentang Sodom dan Gomora dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku tidak mengetahuinya. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tapi Abraham masih tetap berdiri dalam depan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan menyiapkan orang-orang menyiapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana kiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan menyiapkan tempat itu dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke 50 orang yang ada dalam itu? Jadi ini Sodom Gomora itu adalah pelaku LGBT guys. Lagi statement dulu ya. Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang-orang benar itu seolah sama dengan orang fasik. Jauhilah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil. Ingat ya, Allah itu adalah hakim segenap bumi, bukan hanya untuk Israel saja. Ya, Tuhan berfirman, jika aku dapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Abraham menyahut, sesungguhnya aku telah memberikan diri apa? Jadi kayaknya ini nggak ada guys orang benar di kota Sodom itu, makanya nggak diampuni gitu kan. Nah, Abraham menyahut, sesungguhnya aku telah membenarkan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu. Kiranya kurang 5 orang dari 50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang 5 itu? Firman-Nya, aku tidak memusnahkannya jika aku dapati 45 yang di sana. Lagi Abraham mengajukan pertanyaannya kepadanya, sekiranya 40 dapati di sana, jadi Abraham sedang nego guys. Jadi gimana kalau masih ada 40 orang benar gitu kan? Tadi kan 50. Lalu nego lagi dia. Kalau gimana kalau 45? Gimana kalau 40 gitu? Jadi Abraham tuh sebenarnya pengen kalau kota Sodom Sodom Gomora nggak dihukum gitu. Makanya dia terus meminta gitu kan. Gimana kalau gini? Kalau segini berapa? Kalau 50 gimana? Kalau 45 gimana? Kalau 40 gimana? Nanti itu lagi terus nih guys, ya kan? Nah, jadi terus nih ya. Kita cepatnya guys. Jadi sampai ke 10 bahkan guys nih. Kita bacakan ini lebih gampang ya. Aku tidak akan berbuat demikian karena yang 40 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka. Kalau aku berkata sekali lagi, kiranya 30 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian jika aku dapati 30 di sana. Katanya Abraham lagi ya, sesungguhnya aku telah memberikan diri berkata kepada Tuhan. Sekiranya 20 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkan karena yang 20 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhannya murka. Kalau aku berkata sekali lagi, ini saja. Ya Abraham ini memang agak ribet nih guys ya. Dia memang nggak mau orang berumuran dihukum itu. Kira 10 didapat di sana, maksudnya 10 ini yang masih baik ya, yang nggak LGBT. Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Lalu pergilah Tuhan. Setelah ia saya berfirman kepada Abraham dan kepada Abraham tempat tinggalnya. Dan kita akan langsung ke kejadian 19 guys. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom dan ketika melihat mereka, ia menyongsong mereka. Kita skip aja guys ya. Ini kisah Sodom Gomora nih guys. Ini topiknya lain. Ini nggak ada ya. Berarti kita 19 nih kita skip langsung 20 guys.
19 nggak ada ya. Terus 40, 17, 18, 19. Sekarang kita masuk 20 guys. Tinggal 3 pasal lagi guys. Nah, sekarang kejadian 20. Lalu Abraham berangkat dari situ ke tanah Negeb dan ia menetap di antara Kades dan Sur. Setelah tadi ya cerita tentang Sodom dan Gomora, ia tinggal di Gerar sebagai orang asing. Oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sarah istrinya, dia saudaraku, maka Abimelek raja Gerar menyuruh mengambil Sarah. Nah, sekarang lagi nih nama raja kayak Firaun lagi yang suka ngambil apa perempuan cantik juga gitu guys. Nah, jadi raja Abimelek ini menyuruh mengambil Sarah istrinya Ibrahim. Nah, tapi pada waktu malam jadi Sarah ini ya mengakui kalau Ibrahim mengakui kalau Sarah istri itu adalah saudaranya, berbohong ya, karena dia takut nanti dia dibunuh gitu kan. Nah, tapi pada waktu malam Allah datang kepada Abimelek dalam satu mimpi serta berfirman kepadanya, engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami. Adapun Abimelek belum menghampiri Sarah, belum menggauli Sarah berarti ya. Berkatalah ia, Tuhan, apakah engkau membunuh bangsa yang tak bersalah? Bukankah orang itu sendiri yang mengatakan padaku dia saudaraku, dan perempuan itu sendiri telah mengatakan ia saudaraku? Maksudnya Ibrahim ya. Istri Ibrahim itu Sarah mengakui kalau Ibrahim itu saudaranya. Begitu Ibrahim sebaliknya gitu kan, mengakui Sarah adalah saudaranya Ibrahim gitu. Nah, jadi hal ini kulakukan dengan hati yang tulus gitu. Karena jangan tahu kalau itu dari si Abraham, karena pengakuan mereka berdua adalah saudara itu. Dan dengan tangan yang suci. Tapi tetap aja gimana pun dia telah mengambil wanita cantik gitu. Jadi memang itu lah guys, orang-orang dulu itu memang kalau bisa lihat wanita cantik gitu kan. Lalu berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi, aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus, maka aku pun telah mencegah engkau untuk membuat dosa terhadap aku. Lalu itu aku tidak membiarkan engkau menjamah dia. Jadi nggak dibiarkan Allah untuk menjamah Sarah. Jadi Sarah ini masih tetap belum terjamah guys. Jadi sekarang kembalikanlah isi orang itu sebab dia seorang nabi. Dia akan berdoa untuk engkau, maka engkau tetap hidup. Jadi suruh kembalikan ya. Karena Abraham berdoa supaya tetap hidup. Kalau tidak dikembalikan ya. Tapi jika engkau tidak mengembalikan dia, ketahuilah engkau pasti mati. Nah ini sekali lagi bantahan untuk lagi yang mengatakan menyebut Tuhan Islam kejam, pemarah, sadis. Padahal memang Tuhan seperti itu. Bukan kejam, sadis, pemarah ya. Tapi memang Tuhan itu punya otoritas untuk menghukum orang-orang yang salah guys gitu. Dikatakan sini engkau diancam, engkau akan mati gitu guys. Ini kan bukan berarti dia tuh kejam gitu. Itu kalau tanpa lagi mengira ini pasti kejam gitu. Cuman kalau niat kita dia nggak mengatakan gitu guys, karena dia nggak jujur kan. Engkau dan semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Baik bukan cuma dia guys yang mati, tapi juga orang-orang bersama dengan dia. Jadi Allah di sini memang ngancam luar biasa guys. Nah itu yang membuat si raja ini Abimelek ini takut. Padahal dia raja kan. Nah, raja itu gak takut ancaman gitu. Tapi karena yang ngancamnya Tuhan dan ancamannya adalah kematian dan juga semua orang mati bersama dia, orang-orang dia, makanya dia takut guys. Walaupun dia raja gitu kan. Keesokan harinya, pagi-pagi Abimelek memanggil semua hambanya dan memberitahukan seluruh peristiwa itu kepada mereka. Lalu sangat takutlah orang-orang itu. Kemudian Abimelek memanggil Abraham dan berkata kepadanya, perbuatan apakah yang kau lakukan ini terhadap kami, dan kesalahan apakah yang kulakukan terhadap engkau, sehingga engkau mendatangkan dosa besar atas diriku dan kerjaanku, engkau telah berbuat hal yang tidak baik kepadaku. Ini sebenarnya nggak ada guys. Oke kita skip aja ya. Ini nggak ada hubungannya nih, nggak ada hubungannya. Ini nggak ada hubungannya guys, di 20 guys. Itu langsung ke 21 aja ya. Biar cepat waktu guys. Ini cuma kisah tentang Abraham dengan seperti yang penting adalah ada dua satu belum kita apa nih? 21. Kejadian 21 tadi kita hapus guys, kejadian 21. Langsung skip ya. Dan 21 kayaknya di oh ya, 21 skip guys, terhapus masanya. Nah, kita langsung ke kejadian 21 ya. Nanti baru 22. Nah, kejadian 21, Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya, yaitu punya anak laki-laki. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki bagi Abraham dalam masa tuanya. Pada waktu yang telah ditetapkan, Tuhan dari firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya barulah itu Ishak yang dilahirkan Sarah baginya. Kemudian Abraham menyunat Ishak, ya, anaknya itu ketika berumur beberapa hari. Berarti sudah terlaksana kejadian kekal itu kan. Nah, jadi Ishak sudah sunat.
Adapun Abraham waktu itu berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir, ya. Nah, 100 tahun guys, ingat 100 tahun. Tadi itu berapa ya? Kita hubungkan ya. Tadi itu ketika melahirkan Ismail dia umur berapa ya? Bentar guys, kita harus cek lagi nih guys. Kejadian berapa ya? 17 atau berapa guys tadi? 17 mungkin ya. Yang itu guys, yang apa? Yang waktu Ismail lahir itu guys. Bentar ya, kita akan cek guys. Ini penting guys ya. Kita akan cek waktu Ismail lahir, Abraham ini usianya berapa guys? Nah ini nih, berumur berapa nih? 9 apa nih guys? Abraham berumur 9. Bentar. Gimana ya? Abraham berumur Abraham berumur berapa nih guys? Mana sini ada Abraham? Tunggu. Jadi Ismail waktu itu berumur 13, Abraham berumur berapa ya? Tadi caranya gimana guys? Caranya. Oh, kita gini kan aja ya, kita copy. Tunggu. Oh iya. Jadi waktu itu Ibrahim 100 tahun guys. Ya. Ibrahim berumur 100 tahun. Oh ya, berarti waktu itu Ibrahim berumur berapa 100 tahun ya? 100 tahun. Ya guys. Tunggu dulu. Coba yang ini berapa umurnya? Kita pastikan ya. Kita cek nanti cek guys. Coba kita copy ke Microsoft Word ya. Ini kita harus teliti guys. Jadi kalau kita mengkaji itu harus teliti guys. Tidak bisa sembarangan. Kita kan buka Microsoft Word guys. Saya pengen tahu nih. Ini karena ada wajah saya gitu kan. Jadi agak susah gitu guys. Coba Microsoft Office ya. Nih. Coba kita buka Office. Kita apa guys? Loh. Begini ya. Word ya. Kita karena buka Microsoft Word guys. Word. Mana ya Microsoft Word ya? Word. Atau ini Office. Word ya, Word aja ya. Yang Word aja bergampang. Nah, coba kita copy nih guys. Ini tulisannya apa sih gitu kan? Kita pengen tahu tulisannya apa nih guys. Kita pengen tahu umur Abraham berapa gitu. Itu aja juga kita pengen tahu. Oh, saya buat kajiannya apa? Enggak apa namanya? Enggak selalu ini ya. Oh, Abraham waktu itu berumur 99 tahun guys, belum 100 ya. Ini berarti kita harus akurat guys. Dan ini akuratnya adalah waktu itu, ingat ya, Abraham waktu itu berumur 99 tahun, Ismail 13 tahun guys. Nah, jadi ingat, berarti 99 sama 13. Ingat guys, aja lupa ya. 99 sama 13 guys. 99 sama 13, kita masuk ke 21 tadi ya. Nah, ini ingat nih ya, nih. Nah, Abraham adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak lahir. Nah, berarti waktu itu ya, ini kejadian ini setahun setelah kejadian tadi guys. Jadi Ishak lahir setahun setelah kejadian semua itu guys. Dimana waktu Abraham umur 99 tahun, Ismail umur 13 ya. Berarti pada waktu ini umur Ismail berapa? 14 tahun guys. Ingat ya, umur Ismail 14 tahun. Nah, jangan lupa itu guys ya. Jadi waktu ini Abraham 100 tahun, Ismail itu berumur 14 tahun ya, karena 13 tambah 1. Ya apa? Juga 99 tambah 1 guys. Nah, kemudian Abraham menyunat Ishak anaknya itu ketika berumur 8 hari, seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Lagi katanya, siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak, nama aku telah melahirkan seorang laki-laki baginya pada masa tuanya. Nah, ini ya.
Bertambahlah besarlah anak itu dari sapi. Ingat, di sapi itu ya, kalau Anda lihat kamus, itu artinya adalah berhenti disusui. Nah, itu rata-rata kebanyakan umur 2 tahun. Nah, umur 2 tahun biasanya anak itu berhenti disusui, guys. Kenapa? Karena susu itu lah gizi tinggi gitu kan. Jadi 2 tahun itu dia udah di sapi biasanya anak itu. Karena kalau lebih besar kan bahaya kan. Maka 2 tahun, berarti ini ketika itu umur Ishak 2 tahun. Nah, lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak di sapi itu. Jadi waktu umur 2 tahun Ishak ya di sapi dia kan, pada waktu itu diadakan perjamuan besar. Pada waktu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham, sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Nah ingat ya, ingat kejadian sebelumnya di mana Sarah mengusir Hagar ya, betapa kurang selanya Sarah sama Hagar. Jadi nggak heran kalau dia mengusir waktu itu kan, karena memang dia nggak mau guys, dia mau monopoli gitu, dia mau hanya anaknya jadi ahli waris. Padahal keturunan yang diberkati oleh Allah itu dua-duanya gitu kan, bukan hanya Ishak saja. Nah, lihat betapa jahatnya Sarah di sini ya. Jadi waktu itu berarti waktu ini umur Ismail 14 tahun. Main dengan anaknya Sarah yang berumur 2 tahun. Ingat ya, 100 Abraham, 14 Ismail, 2 tahun Ishak ya. Jangan lupa itu. Berkatalah Sarah kepada Abraham. Ya. Jadi Sarah ngomong dengan Abraham nih, usirlah hamba perempuan itu bersama anaknya, beserta anaknya. Jadi ini kejadian yang terulang guys ya. Kedua kalinya Sarah berbuat zolim pada Hagar ya, jangan lupa itu yang berbuat zolim adalah Sarah. Hagar kemarin itu kan cuman merasa merasa ini aja, karena dia kan sebenarnya hamba yang jadi istri. Dia mungkin wajar dia kalau dia tuh sekali kan, karena dia menganggap harusnya sama posisinya gitu kan, sama istri gitu, meskipun dia awalnya budak gitu. Nah gini kan memang mungkin juga dia, maka itu mungkin sangat mungkin kalau ini memang adalah anaknya Firaun, makanya dia merasa lebih hebat daripada waktu itu, daripada Sarah gitu kan, karena toh masih budaknya kan anak keturunan Firaun langsung gitu, seakan Firaun gitu kan. Nah jadi seperti itu ya. Lalu di sini ini penting nih guys, karena harus teliti di sini ya, harus fokus di sini ya, mulai fokus kita. Sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Ini luar biasa Sarah ini, ingin monopoli guys. Ya kita tahu betapa jahatnya Sarah di sini, dia pengen monopoli, dia nggak rela Ismail itu ya. Paling Ismail itu anak sulung guys, dan diberkati juga sama Allah kan, ya. Dan ingat apa reaksi dari Abraham. Nah, hal ini sangat menyebabkan Abraham oleh karena anaknya itu. Nah, jadi Abraham sebal karena anaknya ini gara-gara si Ishak, Ismail dan Hagar diusir, ngerti nggak? Jadi ini maksudnya itu adalah hal ini sangat menyebabkan Abraham oleh karena anaknya itu. Maksudnya anaknya yang Ishak ini guys, kan gara-gara Ishak main sama Ismail, makanya Ismail sama Hagar diusir. Logikanya adalah Abraham pasti kesal sama orang yang lagi berbuat zolim pada waktu itu, yaitu ibunya Ishak, yaitu Sarah. Karena logika dong, nggak mungkin Abraham sebal sama orang yang zolimi, kan nggak mungkin. Ingat ya, waktu itu kejadian adalah yang berbuat zolim adalah Sarah ya, menyuruh Abraham mengusir Hagar dan Ismail ya. Sebal lah Abraham, saya pun sebal guys, kita pun sebal gitu. Istri kita juga kan, sama-sama istri, bahkan Ismail itu anak sulung saya lagi, anak sulung kita lagi ya. Nah, tentu kita sebagai anak sulung kan kita gimana-mana guys ya. Ahli waris itu anak sulung di mana-mana guys gitu. Di mana-mana anak sulung gitu. Gak ada ceritanya anak bungsu jadi ahli waris guys ya. Nah, kecuali dari kudeta gitu kan. Nah, jadi hal ini sangat menyebabkan Abraham oleh karena anaknya Ishak itu ya. Gara-gara Ishak itu ya. Karena kan sebenarnya nggak ada Ishak gitu. Jadi kan sebenarnya kan aman-aman aja kan. Gak ada Ishak kan aman-aman aja kan. Muncul Ishak, muncul masalah. Dimana gara-gara Ishak ini ibunya Sarah mau monopoli ya, dan mau meminta Abraham untuk mengusir Sarah dan Hagar. Nah, ini guys, ini penting guys ya. Nih. Tapi Allah berfirman kepada Abraham ya, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu, ya.
Maksudnya tuh karena anak dan budaknya itu ya dizolimi sama istrinya. Jadi dia jangan jangan apa jangan sebal gitu kan dalam segala yang dikatakan Sarah padamu. Jadi jangan sebal karena Sarah mengatakan itu kepada Ibrahim untuk mengusir itu Hagar dan Ibrahim Ismail, dan juga jangan sebal karena kezaliman itu ya benar gitu guys ya. Haruslah engkau mendengarkannya. Sebab yang akan disebut Tuhanmu ialah yang berasal dari Ishak gitu. Jadi di sini Allah ini membela membela siapa? Allah ini membela membela Ishak gitu, keturunan berasal dari Ishak. Padahal tadi kan kita ketahui keturunan itu kan dari Ismail juga gitu. Jadi baik Ismail dan Ishak itu akan melahirkan keturunan dari Abraham dan akan membuat jadi bangsa yang besar guys, ada aja gitu kan. Nah, maksudnya gini loh guys, maksudnya ayat ini lah kamu gini. Jadi kan namanya Abraham marah kepada Sarah nih, karena Sarah telah berbuat zalim pada Hagar dan Ismail, gitu kan. Nah, padahal tentunya tentu Ibrahim sayang sama Ismail ini, makanya dia sebal gitu. Kalau dia nggak sayang kan mungkin dia sebal, keluarganya guys. Nah, jadi karena Abraham sebal, Allah ingatkan ya bahwa dari Ishak juga walaupun dia sebal juga sama Ishak, karena gara-gara Ishak inilah ibunya Ishak itu Sarah mengusir Abraham dan mengusir Ismail dan Hagar. Yang sebelumnya itu nggak ada masalah guys ya. Jadi jangan lupa Abraham ya, kamu harus ikuti istrimu ya, maksudnya tuh dari Ishaknya juga keturunanmu gitu maksudnya, sama kayak Ismail tadi gitu maksudnya guys ya kan. Jadi istrimu tuh harus diingatkan juga. Jadi maksudnya tuh gini, mungkin Abraham begitu ya ingin ahli waris tuh dibanding Ismail, tapi kan kalau kalau Sarah mau ahli warisnya hanyalah anak-anaknya saja gitu kan. Nah, makanya Allah ingatkan, dengarkan istrimu, Ishak juga keturunanmu, bukan hanya Ismail saja, gitu loh maksudnya guys. Nah, tapi apa yang dilakukan oleh Ismail, oleh Abraham, keesokan harinya, pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekiribat air dan memberikannya kepada Hagar. Nah, ingat ya, kenapa pertanyaannya hanya roti serta sekiribat air? Kenapa? Ya. Lalu ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bawah Hagar. Nah, ingat, dia meletakkan anaknya, ingat bukan anaknya lah, juga sekeribat air serta mengambil roti guys. Jadi ada roti, ada sekeribat air dan anaknya. Nah, letakkannya di bahu Hagar. Pertanyaannya, kemudian disuruhkannya lah perempuan itu pergi. Pertanyaannya, ini kritis guys ya. Ini harus tegas ini ya. Jangan Anda tuh kebiasaan nggak punya pemahaman bahasa Indonesia yang benar ya. Kalau ini dimasukkan Ismail, ingat Ismail umurnya 14 tahun. Logikakah Abraham meletakkan Ismail 14 tahun di bahunya Hagar? Jawab Anda jujur. Logika nggak? Ismail diletakkan sama anak 14 tahun ya, berarti itu kira-kira SD 1 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 kelas 3 SMP. Wajar nggak anak kelas 3 SMP diletakkan oleh Abraham di atas bahu Hagar beserta sekerbat air dan roti? Logika enggak? Enggak logika guys. Yang logika itu pastilah ngomong tentang Ishak, karena waktu itu Ishak baru 2 tahun. Nah, wajar 2 tahun akan di atas bahunya Hagar. Jadi jelas ini berarti Ibrahim menyuruh Hagar membawa Ishak. Kenapa? Berarti Hagar yang dikasih Ismail itu oleh Ishak oleh Abraham itu oleh Ishak Ismail gitu. Karena Ismail nggak sulung guys, wajar gitu kan? Nggak sulung, wajar dia lebih mengasihi anak sulung gitu kan? Jadi disuruhlah pergi perempuan itu ya membawa Ishak di sini bukan Ismail. Nah, jadi kalau istrinya tadi menyuruh Abraham untuk mengusir Hagar bersama anaknya, tapi oleh Abraham dilakukan sebaliknya. Hagar disuruh pergi bersama dengan Ishak gitu, anaknya Sarah guys.
Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. Ketika air yang di itu habis, dibuangnya lah anak itu ke bawah semak-semak. Nah, ingat, nah, kalau anak kandung nggak mungkin dia buang ke semak-semak. Ya, pertama logika pertama ya. Karena tentu ibu sepanjang jalan gitu kan. Ingat anak kandung Hagar adalah Ismail, bukan Ishak. Nah, dan kedua, kalau Ismail dibuang ke bawah semak-semak nggak mungkin. Ismail udah gede guys, 14 tahun. Gimana caranya dia membuang ke semak-semak? Ini pasti anak umur 2 tahun, yaitu Ishak. Ingat ya, logikanya pakai ya. Nah, dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya, sebab katanya, tidak tahan aku melihat anak itu mati. Nah, jadi meskipun itu bukan anak kandungnya, tapi dia tidak tahan melihat anak itu mati. Setelah ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Nah, lalu Allah mendengar suaranya itu, lalu malaikat Allah berseru di langit kepada Hagar. Katanya kepadanya, apakah yang kau susahkan Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suaranya itu di tempat dia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia, sebab aku membuat jadi bangsa yang besar. Ingat ya, Hagar suruh bangun, lalu mengangkat anak itu dan bimbinglah dia. Maksudnya tuh asuhlah dia, ya. Sebab aku akan membuat jadi bangsa yang besar. Nah, angkatlah anak itu maksudnya menjadikan anak angkat guys, ya, anak angkat atau angkat dalam artian bisa juga digendong gitu. Logikanya ya, baik digendong ya, angkat digendong itu nggak mungkin Ismail 14 tahun guys. Gimana cara menggendong anak 14 tahun? Nah, angkat dalam artian diangkat jadi anak karena dia bukan anak kandung ya, itu anaknya Sarah gitu kan. Nah, itu cocok karena anak Ishak bukan anak kandungnya dari Hagar, makanya angkat anak bisa juga gitu kan. Nah, dan bimbinglah dia. Jadi disuruh asuh gitu. Sebab aku kan membuat dia bangsa yang besar. Disuruh asuh, karena kalau anak kandungnya itu Ismail nggak perlu disuruh asuh gitu. Ya disuruh bimbing. Kenapa? Anaknya, anak kandungnya. Tapi karena bukan anak kandungnya, makanya Allah suruh untuk bimbing gitu. Biar dia mau, karena itu bukan anak kandungnya kan. Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Ingat anak itu beri minum ya. Kalau anak 14 tahun, seharusnya anak itu yang mengisi kirbat dengan air, bukan ibunya. Anak S3 SMP udah bisa dong bantu ibunya gitu kan. Nah ini pasti anak 2 tahun. Makanya masih diberi minum anak itu kan. Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar. Nah berarti awalnya kecil gitu. Ismail kan anak kecil lagi dia. Ismail kan udah 14 tahun gitu kan. Nah, ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Jadi ingat ya, Ishak ini tinggal di gurun Paran ya, dan jadi seorang pemanah ya sampai besar, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir, yaitu ibu angkatnya, yaitu si Hagar ini guys, mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Jadi istrinya itu dari Mesir juga gitu. Nah ini jadi logis. Kenapa? Karena ibunya kan orang Mesir tadi. Ingat, ibunya adalah budak Mesir ya, yang mana adalah keturunan dari Firaun. Nah, wajar dia bisa ambil istri dari orang Mesir gitu untuk Ishak. Kalau jadi wajar guys gitu, ya kan? Nah, jadi Ishak berisikan orang Mesir ya. Nah, sekarang pada waktu itu Abimelek beserta Pikol, panglima tentaranya. Jadi pada waktu ini ya, pada waktu itu yang orang ini tinggal di padang gurun Paran itu ya. Jadi Abimelek beserta Pikol, panglima tentaranya, berkata kepada Abraham, Allah menyertai engkau dan segala sesuatu yang kau lakukan. Oleh sebab itu, bersumpahlah padaku di sini demi Allah bahwa engkau tidak akan berlaku curang kepadaku atau kepada anak-anakku atau kepada cucuku sesuai dengan persahabatan yang kulakukan kepadamu. Demikianlah harus engkau berlaku padaku dan kepada negeri yang kau tinggali sebagai orang asing. Lalu kata Abraham, aku bersumpah. Jadi intinya adalah di sini, jadi Abraham tuh tinggal di apa guys ya? Dia ada di Berseba waktu itu ya. Sementara Hagar dengan Ismail, dengan Ishak ya di padang gurun Paran. Ibrahim waktu itu ada di Berseba gitu. Ya, jadi beda tempat guys. Nah, sekarang kita ke
Kejadian 22 guys ya. Nah, sini nanti kita tahu di sini guys ya. Nah, setelah semuanya itu terjadi kan, jadi ingat tadi Abraham di mana? Ingat Abraham bukan berada di di padang gurun Paran, tapi dia ada di Berseba ya. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham ya. Karena ingat Abraham kan berarti sayang sama Ismail. Makanya Ismail yang tidak disuruhnya pergi, tapi dia suruh pergi agar sama Ishak. Karena dia nggak mau Ishak jadi ahli waris, dia mau Ismail jadi ahli waris kan. Karena makanya dia suruh Hagar membawa Ishak gitu. Karena dia takut nanti bukan apa juga ya, dia takut juga nanti Sarari memonopoli gitu. Sehingga Ismail tidak dapat bagian gitu kan. Nah, makanya biar aman Ishak bawa pergi aja lah gitu kan. Jadi anak Ismail ini dia tidak zolimi gitu kan. Nah, karena mungkin Ishak ini pergi sendiri gitu kan. Tentu harus ada yang mengasuhnya. Itulah dipercayakan pada Hagar guys. Nah, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi. Nah ini guys, ini kok bisa Ishak di sini kan? Ini agak aneh gitu. Yang dikasihi dia kan adalah Ismail, karena Ismail yang tidak disuruh dia pergi ke sama Hagar. Sedangkan waktu itu ya Ishak ada di padang gurun, ya padang gurun Paran. Ya, ini berarti ini Ismail bukan Ishak gitu. Ini kok bisa dikatakan sini Ishak? Ini agak aneh guys ya. Ya, anakmu yang tunggal itu. Kenapa dikatakan anakmu yang tunggal? Karena Ibrahim maunya Ismail, ya kan? Allah juga tadi mendukungnya gitu. Ya, meskipun Allah tadi membujuk kalau Ishak itu juga anaknya, tapi Ibrahim bersikeras kalau Ismail lah yang harus mendapatkan ahli waris gitu. Makanya yang disuruh pergi kan bukan Hagar dengan Ismail sesuai pemberitaan istrinya Sarah, tapi Hagar dan Ishak anaknya Sarah gitu kan. Nah, jadi ini saya ubah ya. Ini harusnya Israel nih guys, buat Ishak. Yakni Ismail. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran. Pada salah satu gunung yang akan kuatakan padamu, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya, yang membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkat ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Nah, kalau ini jadi apa namanya? Kalau bujang guys ya, bujang itu semacam apa ya? Mungkin hamba juga kan. Aku saat ini akan pergi sana, kami akan sembahyang. Nah, ingat Abraham sama Ismail sembahyang. Israel ngapain? Coba ini nyanyi gitu kan. Jadi Muslim sembahyang, Abraham dengan Ismail sembahyang, sunat. Israel ngapain coba? Itu ada perlu berpikir situ ya. Kenapa Islam yang sama dengan Ibrahim dan Ismail? Ya sunat, sembahyang. Kenapa Kristen nyanyi guys dan tidak sunat? Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak, anaknya. Sedang tangannya di bawahnya api dan pisau. Demikianlah kedua berjalan. Ini kita skip aja guys ya, karena ini kejadiannya gitu kan. Kita skip, ini nggak ada yang penting ya, nggak ada yang penting. Nah ini, uh, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, yaitu anak yang dikasih Ibrahim, yaitu Ismail yang jadi di Islam yang jadi tidak di yang tadi tetap dibiarkannya tinggal di rumahnya, yang suruh pergi adalah Hagar sama Ishak, gitu kan? Nah, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak bintang langit dan seperti laut, dan keturunanmu itu akan memiliki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengar firman-Ku. Kemudian kembali Abraham pada kedua bujangnya bersama. Nah, ini poinnya guys ya. Ini poinnya di sini. Ini kata kunci di sini ya. Ini. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Nah, sekarang saya tanya, siapa yang menduduki kota-kota musuh? Keturunan siapa? Ismail. Ingat, yang ada khalifah siapa? Kekhalifahan.
Israel ya, Anda ingat Israel adalah ya kaum yang selalu terbuang. Ya, Israel dari dulu itu diusir di Mesir, diusir di mana-mana gitu kan. Nah, apa eh apa ya? Tapi kalau sekarang kalau kita konteks zaman sekarang ya, Anda lihat ya, di mana zaman Khalifah itu kan di mana anak keturunan Ismail itu menguasai Konstantinopel, menguasai Yerusalem, menguasai yang lain-lain ya kan, negara lain kayak ya macam-macam lah, beberapa negara di ini juga Afrika. Ada lihat lah kekuasaan Khalifah Utsmaniyah, Abbasiyah dan para sahabat itu luar biasa besar gitu kan. Nah, dan raja-raja sekarang kan raja-raja masih ada raja Arab, raja mana kan. Jadi ini lebih dekat kepada Ismail guys gitu. Yang ini kan. Nah, lebih ke Ismail ya karena memang dan ingat menduduki kota musuhnya. Jadi musuhnya dari ketuaan Ismail ini kan yaitu musuh-musuhnya yaitu dari Konstantinopel, apalagi yang Yerusalem dan lain sebagainya gitu kan, Romawi Barat dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi di sini kuat kemungkinan ini adalah Ismail guys. Oke, tadi semuanya tuh kalau jadi gini guys, Anda kalau lihat baca ini nggak bisa pada percaya gitu ya ini kok ini Ishak gitu, nggak bisa gitu guys, karena setelah kajiannya gitu. Nah, saya nggak percaya ini Ishak ya, tapi selanda itu kayak Mas Mazing, saya nggak yakin ini Ishak ya, sangat nggak yakin. Kenapa? Karena tadi dalil saya katakan ya, argumentasi saya yaitu Ishak itu ada di padang gulung parang gitu, yang bersama-sama Ibrahim itu adalah Ismail, karena yang disuruh pergi itu adalah Hagar beserta Ishak anaknya, karena kan anak 2 tahun lah yang bisa dipanggul diletakkan di bahu, mungkin anak 14 tahun kan, itu yang pertama. Yang kedua, tak mungkin anak 14 tahun dilempar ke bawah semak-semak gitu, karena mungkin juga tega ibu kandung melempar anaknya ke bawah semak. Lagian anak udah dewasa 14 tahun kok remaja kok bisa dilempar ke bawah semak gitu kan, itu pasti anak kecil yang 2 tahun tadi. Lalu nggak mungkin juga katanya kan disuruh angkat anak itu. Angkat di sini artian gendong, nggak bisa juga. Pastilah ini Ishak, karena nggak mungkin gendong anak 14 tahun. Kalau dikatakan anak angkat, nggak mungkin juga Ismail, karena Ismail ada anak kandung gitu. Ya kan, nggak mungkin jadi anak angkat. Nah, pastilah ini Ishak ya. Jadi itu lagi berpikir sebenarnya gitu guys. Kalau Anda mau berpikir ya, ini saya ajak Anda untuk berpikir, tapi semuanya balik pada Anda. Tapi saya sudah membongkar ya, segi Alkitab itu harusnya adalah Ismail, bukan Ishak. Makanya itu percaya makanya Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, akan sekali benar kalau informasi Quran mengatakan kalau Alkitab kita sebelumnya yaitu Taurat dan Injil itu dan dua tentang manusia, dan ini salah satu buktinya guys. Kok bisa yang seharusnya itu adalah tulis Ismail ditulis dari Ishak guys. Oke, jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini guys. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.